Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai komponen pendidikan ya. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama Aswan, kedua Alfa Husnaya, ketiga Arif Rawati, keempat Maulana Yusuf, dan kelima Erina Nur Maida. Baik, langsung saja kita ke materinya ya. Komponen pendidikan. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya suatu proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan beberapa komponen-komponen tersebut. Artinya, pendidikan juga mempunyai komponen-komponen tertentu yang tanpa komponen-komponen tersebut, pendidikan mungkin tidak akan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Lalu, apa saja komponen-komponen pendidikan yang ada? Sebenarnya ada banyak komponen pendidikan, tapi kelompok kami hanya akan membahas 3 komponen pendidikan. Pertama, tujuan, kedua, pendidik, dan ketiga, peserta didik. Tujuan pendidikan. Sifat-sifat tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan yang sifatnya ideal. Tujuan yang sifatnya ideal ini biasanya dirumuskan dalam bentuk tujuan pendidikan yang sifatnya umum. Jadi, tujuan ideal ini hanya membahas tujuan-tujuan yang bersifat umum saja. Dan yang kedua, tujuan yang sifatnya nyata. Tujuan yang sifatnya nyata ini dirumuskan dalam bentuk tujuan-tujuan yang khusus. Jadi tadi yang sifatnya umum, sifat ideal, dan yang sifatnya khusus disebut nyata ya. Jenis-jenis tujuan pendidikan menurut Langfeld yang dikemukakan pada tahun 1980. Yang pertama, tujuan umum, yaitu tujuan yang menjadi sumber bagi tujuan lainnya. Kedua, tujuan khusus, yaitu tujuan yang menjabarkan atau mengkhususkan apa yang ada di tujuan umum sebelumnya. Yang ketiga, tujuan insidental, yaitu tujuan yang menyangkut suatu peristiwa khusus, lebih kurang sama dengan tujuan yang kedua, yaitu tujuan khusus, tapi dia membahas mengenai peristiwa yang terjadi dalam tujuan khusus. Yang keempat, tujuan sementara. Tujuan sementara adalah tujuan yang dapat atau tujuan yang ada pada langkah-langkah pencapaian tujuan umum, atau juga merupakan tempat berhenti dalam perjalanan dalam rangka mencapai tujuan umum. Ini yang dinamakan dengan tujuan sementara. Dan yang kelima, tujuan tak lengkap. Tujuan tak lengkap pendidikan yaitu tujuan pendidikan yang hanya berkenaan dengan salah satu aspek kemampuan atau dimensi lainnya. Jadi ini ya alasannya kenapa disebut tak lengkap, karena hanya satu aspek saja. Sementara di dunia pendidikan atau dimensi kehidupan ada banyak aspek yang harus dituju. Yang keenam, tujuan intermediar. Tujuan intermediar adalah tujuan pendidikan yang apabila dapat dicapai menjadi alat atau menjadi jembatan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lain yang lebih luas atau lebih tinggi tingkatannya. Kemudian, hierarki pendidikan. Yang pertama atau yang ke-1, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yaitu tujuan
dari keseluruhan satuan, jenis, dan kegiatan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal, informal, non-formal, dalam konteks pembangunan nasional. Jadi, tujuan pendidikan nasional ini adalah tujuan pendidikan yang paling luas, yang mencakup satu negara Indonesia, baik itu dari segi formal seperti yang terjadi di sekolah-sekolah, pertemuan antara guru dan siswa secara tatap muka atau secara daring seperti sekarang ini, ataupun secara informal seperti organisasi, kursus, dan banyak yang lainnya. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan institusional yaitu tujuan yang seharusnya dicapai oleh lembaga pendidikan. Jadi tujuan institusional bisa dikaji dari kata institusi atau lembaga atau instansi. Artinya tujuan ini seharusnya atau paling tidak dicapai dan dituju oleh lembaga pendidikan tertentu seperti dinas pendidikan misalnya. Dan yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler yaitu tujuan yang suatu bidang studi atau mata pelajaran. Jadi dari tujuan ini kita dapat mengetahui bahwa setiap bidang studi atau setiap mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik itu harus mencapai tujuan-tujuan tertentu pula, yang tentunya setiap mata pelajaran itu berbeda-beda tujuannya. Yang keempat, tujuan instruksional. Tujuan instruksional ada macam-macam. Yang pertama, tujuan pembelajaran umum. Tujuan pembelajaran umum adalah tujuan suatu pokok bahasan dari suatu bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkan suatu lembaga pendidikan. Kedua, pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran khusus ini bersifat spesifik, rasional, dan terukur, dan harus dicapai pada setiap satuan atau pertemuan pembelajaran. Kemudian, taksonomi tujuan pendidikan. Benjamin Bloom telah mengembangkan klasifikasi atau taksonomi tujuan-tujuan pendidikan. Keseluruhan tujuan pendidikan dibagi menjadi 3 kawasan yang domain, yaitu kawasan kognitif, kawasan afektif, dan kawasan psikomotor. Kawasan kognitif mencakup kemampuan-kemampuan intelektual mengenai lingkungan. Artinya, kawasan ini mencakup pengetahuan siswa atau pengetahuan peserta didik mengenai apa yang ada di sekitarnya atau di lingkungannya. Yang kedua, kawasan afektif mencakup mengenai kemampuan-kemampuan emosional dalam mengalami dan menghayati suatu hal. Kemampuan-kemampuan emosional ini maksudnya kemampuan siswa mengontrol emosionalnya baik dalam hal yang baik ataupun mungkin tidak baik. Yang ketiga, kawasan psikomotor ini mencakup kemampuan-kemampuan motorik atau menggiatkan dan mengkoordinasi gerakan. Jadi, setiap peserta didik mempunyai kawasan psikomotor yang berbeda. Lanjut. Yang kedua adalah pendidik. Pendidik ialah orang yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan terhadap anak atau terhadap peserta didik. Pendidik dikategorikan menjadi 2, yaitu pendidik menurut jabatan atau pendidik menurut kodrat. Pendidik menurut jabatan yaitu guru yang menerima tanggung jawab dari pihak ketiga,
yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. Jadi, dalam pendidikan pihak ketiga ada banyak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. Dan semestinya kepada guru diharapkan sikap-sikap dan sifat-sifat normatif baik sebagai kelanjutan dari sikap orang tua pada umumnya. Jadi, sebagai seorang guru diharapkan mampu atau paling tidak mempunyai kenyamanan yang sama terhadap seorang peserta didik. Artinya dia telah menganggap peserta didik tersebut sebagai anak-anaknya, sehingga peserta didik dapat dengan nyaman menuntut ilmu dan ilmunya dapat bermanfaat bagi sekitarnya. Kemudian pendidik menurut kodrat. Orang tua sebagai pendidik menurut kodrat adalah pendidik pertama dan utama. Hubungan orang tua dan anaknya dalam hubungan edukatif mengandung dua unsur, yaitu unsur kasih, maksudnya unsur kasih sayang orang tua kepada anaknya, dan unsur kesadaran akan tanggung jawab dari pendidik untuk menuntun perkembangan anak. Jadi, orang tua sebagai pendidik utama adalah kodrat yang tidak bisa ditolak oleh orang tua dan anak manapun. Jadi peran orang tua adalah peran paling utama dalam pendidikan sebenarnya, karena dia adalah orang yang pertama kali mengajari anaknya sebelum anak tersebut diserahkan kepada lembaga pendidikan. Jadi diharapkan kepada orang tua agar mampu mendidik anaknya sebaik-baiknya sebelum akhirnya anak tersebut diserahkan kepada lembaga pendidikan untuk dididik oleh guru-guru profesional. Sehubungan dengan pendidik menurut jabatan, Praitno mengemukakan bahwa kewajiban pendidik ialah menyelenggarakan praktik pendidikan terhadap sejumlah anak atau peserta didik yang menjadi tanggung jawab untuk mengembangkan semua potensi yang dikaruniakan Allah kepada anak secara optimal. Jadi kita sebagai calon-calon pendidik itu harus mengetahui bahwa nanti kita punya kewajiban untuk mendidik anak-anak orang lain, keluarga orang lain, dan itu adalah mutlak tanggung jawab kita. Kemudian seorang pendidik harus memiliki karakteristik antara lain: pertama, memahami potensi anak untuk dikembangkan secara optimal. Ini jelas, setiap guru harus memiliki rasa yang dapat dirasakan oleh peserta didik, sehingga kita dapat memahami potensi anak dan kita kembangkan atau kita bantu dia mengembangkan yang dimilikinya secara optimal. Yang kedua, memahami kondisi anak untuk mengadakan penyesuaian program pendidikan bagi anak-anak. Saya kira ini jelas. Yang ketiga, melakukan kegiatan dan memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan potensi dan kondisi anak. Yang keempat, bekerja sama dengan orang tua dan pihak-pihak yang lain yang terkait dengan pendidikan anak demi menyelenggarakan pendidikan anak secara optimal atau seoptimal mungkin. Jadi ini adalah karakter yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Dan jelaslah bahwa kelebihan seorang pendidik profesional adalah ia memiliki perasa yang harus memahami atau harus dipahami oleh setiap anak. Jika jadi guru itu tidak pintar, tapi kelebihan guru adalah memiliki perasa yang dapat dirasakan oleh setiap peserta didik. Yang kemudian, yang ketiga adalah peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana yang dikutip oleh Murid Yahya, jelaskan bahwa yang dimaksud dengan peserta didik adalah
anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jadwal, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi peserta didik adalah peserta yang mengembangkan diri melalui proses pembelajaran. Artinya apa? Ada juga orang yang mengembangkan peserta kemampuannya bukan melalui proses pembelajaran, tapi melalui hal-hal lain yang mungkin banyak bertebaran di luar sana, tetapi ada juga yang mengembangkan kemampuan dirinya melalui proses pembelajaran. Kemudian hakikat peserta didik menurut Raka Roni. Yang pertama, peserta didik bertanggung jawab atas pendidikan sendiri sesuai dengan wawasan pendidikan seumur hidup. Ia ini mutlak hakikat seorang peserta didik bahwa ia akan bertanggung jawab atas wawasan atau ilmunya seumur hidupnya. Wawasannya tidak akan ditanggung oleh orang lain dan tidak akan dimiliki orang lain. Yang kedua, peserta didik memerlukan pembinaan individual serta perlakuan yang manusiawi. Saya kira ini jelas bahwa setiap orang ingin diperlakukan secara manusiawi. Yang ketiga, peserta didik punya potensi baik fisik maupun psikologis yang berbeda-beda, sehingga masing-masing peserta didik adalah insan yang unik. Yang keempat, peserta didik pada dasarnya merupakan insan yang aktif menghadapi lingkungan. Ini adalah mutlak karakter seorang peserta didik. Ia adalah orang aktif, walaupun ada juga peserta didik yang pasif, tetapi itu adalah tugas seorang pendidik untuk menimbulkan hal-hal aktif yang ada dalam diri. Prayitno menyatakan hak anak ialah memperoleh pendidikan yang layak untuk memperkembangkan segenap potensi yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya secara optimal. Untuk itu dimungkinkan agar anak memperoleh kesempatan, fasilitas, dan pelayanan pendidikan dari orang tua dan pendidik negara. Kedua, terhindar dari pemaksaan kehendak orang tua atau pihak lain yang mengganggu penyelenggaraan pendidikan anak. Ketiga, terhindar dari hambatan yang menghalangi penyelenggaraan pendidikan anak. Kemudian terhindar dari perlakuan yang merugikan penyelenggaraan pendidikan. Dan terakhir, terhindar dari peraturan atau kebijakan yang memaksakan kehendak, menghalangi atau merugikan pendidikan anak. Jadi inilah materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang perlu ditanyakan, dikirimkan melalui mungkin grup WhatsApp supaya kita diskusikan bersama. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.